Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Kami sebagai pemateri yaitu akan membawakan materi tentang hormon kelahiran pada ternak. Materi ini dibawakan oleh saya Muhammad Putra Aulia dan juga kawan saya yaitu Jeffrianto. Baiklah, sebelum mulai izinkan saya membacakan sepenggal surat yaitu dari Quran surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Yang artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Baiklah, kita masuk tentang materi yang akan kami bawakan, yaitu ada 4. Yang pertama itu kelahiran dan definisinya, yang kedua itu tanda-tanda kelahiran, yang ketiga itu tahapan dalam proses kelahiran, dan yang keempat itu hormon yang mengatur kelahiran. Pada 4 ini adalah hasil diskusi kami dan juga hasil kesimpulan kami. Yang pertama itu kelahiran. Menurut Parto Diharjo 1980, kelahiran terjadi atas kerjasama faktor hormonal, prostaglandin, estrogen, dan oksitosin, dan juga faktor mekanik serta faktor internal dari fetus atau faktor internal dari dalam. Kedua itu menurut Salisbury dan Van der Mark 1961. Kejadian kelahiran didasarkan atas aktivitas hormonal, besarnya uterus dan pertumbuhannya. Dan juga kami menyimpulkan bahwa kelahiran adalah suatu proses fisiologi yang berlangsung dengan pengeluaran anak dan plasenta dari hewan induk pada masa akhir kebuntingan. Dan masuk kepada tanda-tanda kelahiran. Tanda-tanda kelahiran ini tidak dapat kita pakai untuk meramalkan secara tepat waktu kelahiran, akan tetapi dapat menjadi suatu indikasi yang baik terhadap perakiraan waktu akan kelahiran yang diharapkan, dan juga sebagai upaya kita untuk menolong ternak pada saat masa kelahiran. Yang pertama itu tanda-tanda kelahiran itu adalah gelisah. Ternak mengasingkan diri dari kawanan atau kelompoknya. Kemudian yang kedua itu vulva blendir dan memerah serta membesar 2 atau 4 kali dari biasanya. Yang ketiga itu ambing membesar, keras, dan juga kencang. Yang keempat itu ternak sering memperhatikan bagian belakangnya atau memperhatikan bagian ekornya. Kemudian kita masuk ke tahap kelahiran. Tahap pertama itu adanya kontraksi aktif dari serabut urat daging longitudinal dan juga sirkular pada dinding uterus dan dilatasi dari serviks. Tahap kedua itu ditandai dengan pemasukan fetus ke dalam saluran kelahiran yang sedang berdilatasi. Yang ketiga itu pengeluaran selaput fetus dan involusi uterus. Menurut Tolihires 1981, tahap pertama itu pembukaan serviks atau tahap persiapan, yang kedua itu pengeluaran fetus, yang ketiga itu pengeluaran plasenta. Sedangkan adapun menurut Tolihires lagi itu dari tahun 1981, kelahiran terjadi karena adanya induksi dari peningkatan estrogen atau oksitosin yang diiringi dengan penurunan kadar LH dan juga progesteron dalam sirkulasi darah induk. Selain hormon-hormon ini juga disebutkan bahwa pada saat menjelang terjadinya kelahiran, ovarium juga akan mengeluarkan suatu bentuk hormon yaitu relaksin, di mana hormon relaksin ini berguna untuk membuat keadaan ternak itu merangsang cepat lahir. Kemudian hormon pada kelahiran. Hormon pada kelahiran ini ada 5. Yang pertama itu estrogen berperan dalam menginduksi kontraksi otot uterus dengan jalan menambah amplitudo dan juga derajat konstruksi, merangsang pengenduran sinapsis pubis atau bagian ekor, dan pembesar ligamentum interpubicum. Yang kedua oksitosin merangsang aktivitas urat daging uterus menjadi licin. Kemudian yang ketiga itu LH mempertahankan corpus luteum kebuntingan. Dan juga yang keempat itu relaksin. Relaksin ini berfungsi sinergis dengan estrogen dan juga progesteron dan berperan dalam merelaksasi simfisis pubis dan dilatasi serviks sehingga jalan keluar atau kelahiran akan terbuka. Yang kelima itu prostaglandin merangsang pelepasan oksitosin oleh bagian posterior dari kelenjar induk atau pituitary induk. Secara umum prostaglandin memiliki 2 fungsi yang mana disebutkan di slide yang telah kami sampaikan, yaitu yang pertama itu liutolisis pada spesies tertentu, yang kedua itu pelepasan hormon hormonal.
pada bagian spesies tertentu, spesies yang dipelihara oleh hormon. Kemudian postpartus. Postpartus ini adalah masa setelah kelahiran. Kami menyimpulkan bahwa masa hormon yang berperan setelah kelahiran itu adalah hormon untuk pembentukan susu atau nutrisi bagi anak, di mana hormon ini bekerja di dalam namanya itu untuk pembentukan susu. Kemudian hormon pasca kelahiran itu ada 5 kami sebutkan, itu karena hormon ini berfungsi pada laktasi. Setelah dimana kami simpulkan ini, prolaktin meningkatkan perkembangan alveoli dan struktur saluran selama masa kebuntingan. Yang kedua itu oksitosin merefleks keluarnya air susu atau milk letdown, mengguncang otot halus di seputar alveoli untuk memeras susu menuju saluran susu. Yang ketiga itu progesteron, perkembangan dan pertumbuhan alveoli dan lobus. Yang keempat itu estrogen, itu menstimulasi perkembangan saluran susu. Yang kelima itu FSH dan LH, pembentukan folikel kembali. Jadi pada ternak ini hormon-hormon ini dirangsang ataupun diinduksi atau dikonfirmasikan melalui kelenjar hipotalamus di otak, di mana kelenjar hipotalamus ini berfungsi untuk mensekresikan atau memberikan informasi untuk memproduksi hormon. Karena dalam tubuh ini hormon bekerja secara efisien dan secara tepat untuk merangsang suatu, misalnya kalau untuk kebuntingan itu diproduksilah hormon FSH atau LH dan juga estrogen, progesteron, dan juga pada ternak testosteron, ternak di betina itu estrogen, progesteron, dan pada ternak jantan itu testosteron. Sehingga peran hormon ini sangat berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup, terutama ternak. Kemudian Allah telah menciptakan sebagaimana baik mungkin dan juga sedetail mungkin, dari bagian terkecil hingga bagian terbesar. Semua itu berperan bekerja secara tanpa sadar dalam tubuh kita, sehingga hal inilah yang menyebabkan keistimewaan dari makhluk hidup itu sendiri, keistimewaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kemudian akan kita lanjutkan pembahasan menarik atau fakta menarik seputar hormon yang akan disampaikan oleh kawan saya Japrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelahiran ternak terdapat beberapa hormon, yaitu oksitosin, estrogen, prostaglandin, relaksin, dan luteinizing hormon atau LH. Dari beberapa hormon ini terdapat satu hormon yang paling unik, yaitu hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah hormon mamalia yang bertanggung jawab untuk sensasi cinta. Hormon ini terlibat dalam pengakuan dan ikatan sosial, dan diyakini berperan dalam pembentukan kepercayaan di antara orang-orang. Itulah yang membuat ikatan ibu dan bayi begitu kuat, karena dikenal sebagai bahan kimia pelukan dan hormon cinta. Tetapi ditemukan juga bahwa jantan dari banyak spesies memiliki respon pengasuhan dini yang didorong oksitosin. Beberapa di antaranya cukup mengejutkan. Di sini saya akan menjelaskan penanganan pedet pasca lahir. Ada beberapa prosedur dalam penanganan pedet pasca lahir. Yang pertama ialah persiapan kandang. Kandang untuk pedet yang baru lahir dipersiapkan dengan memberikan jerami kering pada lantai atau kertas merang yang bersih. Lantai kandang sebaiknya dalam keadaan kering dan tidak lembab sehingga pedet merasa nyaman. Penerangan kandang yang optimal membuat pedet hangat dan pedet dikandangkan secara individual. Yang kedua yaitu pembersihan lendir. Lendir yang berada pada rongga hidung atau mulut pedet segera dibersihkan dengan tujuan untuk memperlancar pernafasan pedet. Pedet yang sulit bernafas ditolong menggunakan nafas buatan dengan menggerakkan kedua kaki depan pada posisi pedet terlentang dan menekan berulang pada rongga dada, atau mengangkat kedua kaki dan membiarkan kepala ke bawah. Yang ketiga, pemotongan tali pusar. Tali pusar yang terus
dibiarkan menempel pada perut akan menyebabkan infeksi sehingga pedet dapat mengalami kematian. Oleh sebab itu, tali pusar hendaknya segera dipotong. Pemotongan tali pusar ini dilakukan dengan cara menyemprotkan antiseptik pada tali pusar, kemudian tali pusar diikat sepanjang 3-5 cm dari pangkal, kemudian dipotong kurang lebih 1 cm di bawah ikatan tali. Keempat, pemberian kolostrum. Pedet yang baru saja lahir sebaiknya dibiarkan bersama induknya selama 24-36 jam untuk memberi kesempatan memperoleh susu pertama sesudah 4-5 hari. Kolostrum sangat penting untuk pedet setelah lahir karena kolostrum mengandung zat pelindung atau antibodi yang dapat menjaga ketahanan tubuh pedet dari penyakit.